Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita terbaru teman-teman, yang pastinya akan memberikan masyarakat Indonesia semangat berapi-api lagi untuk optimis negara ini bakalan maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Di satu sisi yang lain, para mahasiswa nangis di pojokan. Kita akan bahas pidato Pak Prabowo kali ini. Presiden Prabowo sebut tak akan mundur hadapi koruptor. Saya akan sisihkan dana, bikin penjara di pulau terpencil khusus untuk para koruptor. Hati-hati kalian ya. Yang mewakili para koruptor hari ini demo nggak jelas. Lihat ini baru pemimpin benar-benar mewakili apa yang rakyat mau. Indonesia dalam keadaan krisis korupsi, malah kalian fokus dengan hal yang lain. Hal yang berpusat kepada rakyat, kalian malah ngawur. Ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Yes. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Wow. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Itu dia. Gak ada negara yang korupsi. Udah kayak Nusa Kambangan saja teman-teman ya. Hari ini Pak Prabowo benar-benar tegas kepada para koruptor. Yang dimana para koruptor ini adalah penyebab Indonesia tidak maju-maju sampai hari ini. Good job Pak Prabowo. Dan rasa kalian ya. Kasus korupsi baru lagi. Sekarang gas LPG dikorupsi ataupun dioplos, di mana keuntungan dapat 3,37 miliar per bulan. Dan ini terkuak di Bali. Lu bayangin, baru di Bali, belum daerah-daerah kita nih. Kayak gue heran, gas LPG ini mau dioplos pakai apa? Pakai kentut? Ya kan nggak mungkin. Kemarin bensin dioplos, minyak goreng dioplos, gas dioplos, terus beras dioplos, pupuk dioplos. Apalagi yang mau dioplos? Oh, ada satu yang nggak dioplos. Parfum gua, Afrosense, ini aroma Timur Tengah, enak banget, manis seger kalau malam hari terbaik. Ujung-ujungnya endorse bang. Tapi terima kasih informasinya. Itulah teman-teman ya. Korupsi terus-menerus dibongkar sama Pak Prabowo Subianto kita teman-teman ya. Kita mendengar ada rumor yang beredar tentang mafia-mafia ya. Don, pemimpin mafia yang mengkoordinasi setiap mafia-mafia yang ada, ini mafia minyak teman-teman, untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Ini seperti kabar ini sudah sampai kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo menegaskan bahwa saya tidak takut kepada mafia manapun. Wah, saya siap mati demi bangsa dan demi rakyat Indonesia. Saya jadi semangat berapi-api mendengarkan pemimpin saya seperti ini teman-teman. Luar biasa ya. Nggak salah pilih kita teman-teman ya. Para mafia disenggol sama Pak Prabowo. Apakah itu bukan hanya sekedar rumor teman-teman? Ya, soal bagaimana konsolidasi para mafia tersebut dia lakukan pertemuan mereka di Kuala Lumpur di salah satu hotel untuk merencanakan untuk membuat kacau Indonesia untuk menggulingkan Pak Prabowo. Wow. Kasus korupsi. Para penghina negara sudah pakai baju Shopee ya guys. Yang ngasih perintah nolongin kalian nggak? Oke teman-teman ya. Salah satu poin plus adalah bagaimana rakyat, para pendemo yang menghina negara, menghina presiden sudah pakai kaos orange, baju orange ya. Sudah ditangkap teman-teman. Ini baru bilang pemerintahan yang tegas. Ya. Halo. %, 24%. Kalau belum siap kalah, jangan ikut pilpres lagi. Ntar kalau kalah jualan kritikan di masjid-masjid, gak laku. Ini teman-teman ya. Sampai hari ini masih ikut nimbrung mengamanasi mahasiswa ya. Masih ikut nimbrung mengkompor-kompori teman-teman ya. Memberikan, kalau bisa dibilang ini sudah main kampanye gelap ya.
Di masjid pula. Aduh, nggak Saya sadar tidak apa. akan mundur Ini teman-teman ya. menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nah, itu Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. luar biasa. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Biarkan dimakan, Pak. Saya tidak akan mundur. Oke, teman-teman ya. Itu yang saya pertanyakan. Jangan video yang saya bahas beberapa hari yang lalu soal beredar rumor mafia-mafia yang saya bahas itu, jangan-jangan itu benar. Makanya itu kan disinggung lagi sama Pak Prabowo. Ya, mafia-mafia itu kita mau melek, kita mau sadar atau nggak sadar, mereka ada, teman-teman. Mereka seolah-olah itu mempunyai kuasa atas negeri ini untuk mengacau balaukan jika apa yang sudah mereka bangun hari ini, kejahatan-kejahatan yang terstruktur itu digoyang oleh pemerintah. Mereka mulai melawan. Makanya kalau kalian melihat bagaimana Indonesia kacau hari-hari ini, demo sana sini, mahasiswa, demo-demo teman-teman, dengan tuntutan yang itu sangat-sangat berbeda dari pemikiran rakyat yang mereka teriak hari ini rakyat. Bahkan akan ada Indonesia gelap jilid 2 yang itu poin tuntutannya itu nggak ada. Poin tuntutannya adalah gulingkan Prabowo, turunkan Prabowo Gibran dari kursi kepresidenan. Itu jelas-jelas terlihat apakah para mafia ini yang mengendalikan mereka. Makanya itu teman-teman, makanya Pak Prabowo menyinggung hal ini. Saya tidak takut kepada para mafia, saya siap mati untuk bangsa dan negara ini. Wow, jangan-jangan itu bukan hanya sekedar rumor, teman-teman. Dukung terus Pak Prabowo Subianto menjadi presiden seumur hidup like. Itulah ungkapan rakyat seperti ini pernah keluar juga kepada Pak Jokowi. Itu berarti bahwa Pak Prabowo benar-benar sudah di hati masyarakat hari ini. Seketika iblis pun hanya tertawa melihat omon-omon rakyat 16%. Hidup Pak Prabowo. Rakyat butuh bukti, Pak. Anda buka mata Anda, makanya jangan gaptek. Lihat berita hari ini. Rakyat butuh bukti, Pak. Apa kurang? Hampir setiap hari kalian mendengar koruptor ditangkap. Siapa ini nama? Salon Iwan Madiun. Namanya saja Salon Iwan Madiun. Rakyat butuh bukti apa? Bukti apa lagi yang kau mau? Pertamina 1.000 triliun. Barusan kita dengar gas LPG dioplos. Apalagi korupsi yang nggak diungkapkan hari ini? Indonesia butuh sosok Anies yang tegas dan berani. Anies tegas dan berani apa? Kalau Prabowo kalian pandang kurang tegas, Anies kalian pandang apa? Tegas Imam Mahdi ya, Imam Mahdi. Oke teman-teman ya, saya pikir cukup dulu. Saya cukup berapi-api, bersemangat ketika pemimpin saya, presiden saya itu benar-benar sampai mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
saya pun akan semakin semangat untuk mendukung apa yang menjadi programnya, apa yang menjadi concernnya teman-teman. Apa yang menjadi tujuan, visi, dan misi pemerintah kita akan dukung dengan berapi-api juga. Karena beliau itu benar-benar siap mati untuk kita semua. Bagaimana pendapat kalian semua? Apakah kalian mau kalah dengan para mafia yang berusaha mengacau balakan Indonesia? Atau kalian mau berdiri bersama dengan presiden kita hari ini? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.